Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Tapi aku seperti sopo ya? Hah? Mas Anang Hermansah? Menurut aku, Yanti... Lu ngapain, Man? Ini itu metode paling hebat yang pernah diciptakan oleh manusia. Mengajarkan orang melalui alam bawah sadarnya. Oh, itu mah dihipnotis namanya. Iya, cara hipnotis. Pak Kiai, apa hubungannya kita melakukan kebaikan dengan isi Al-Quran ini? Karena setiap kamu melakukan kebaikan, maka Bapak akan mengajarkan kamu ayat dalam Al-Quran itu. Mas Najib itu katanya bisa tahu kentut yang pales sama ndak. Berarti Mas Najib suka mendengarkan kentut aku yang pales. Ngapain sih tanya-tanya Mas Najib? Mau buat aku cemburu ya? Maaf aja ya. Aku bukan tipe orang yang cemburuan. Aku yakin Begundal Wahyu itu tidak mungkin datang. Mas, dia pasti datang. Rasa mengasihimu sudah muncul. Kamu sudah mengasihi Arman, Pak Ridho. Kamu sudah belajar mengasihi sesama manusia. Ini adalah dasar dari semuanya, Wahyu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, audisi pesantren Darussalam kita mulai dari sekarang. Setuju? Setuju. Tunggu. Rockstar kita udah datang. Ini baru rockstar botak. Ini baru banyak. Nah, bener kan apa kataku? Mas Wahyu pasti datang. Tenang saja sampean Wahyu. Aku punya rencana yang sangat bagus. Wahyu, makasih yo, kamu udah mau datang. Ini tanda panitianya. Mendingan cepat mulai deh acaranya. Karena gue pengen cepet-cepet beres di sini. Tapi gue masih pesimis nih. Dan gue nggak yakin ada orang yang bakat main musik di pesantren ini. Sampean jangan sembarangan bicara, yo. Sampean sadar. Sampean sudah merendahkan santri dan santriwati pesantren Darussalam. Mereka punya potensi. Sampean tidak mengerti apa-apa. Sudah. Audisi udah mau dimulai. Kalau begini terus mau selesai jam berapa? Dengarkan lo. Najib maghrib. Lo jangan banyak ngomong deh. Bu comberan mulut lo. Mas, ini tempatku. Aku di sini, Dek. Mas di sana, Mas. Aku di sini. Mas, ini tempat aku. Mas di sana. Bodoh apa on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita persembahkan Zombie Band.
Gimana keadaan istrimu? Alhamdulillah Pak Kiai, sehat semua sekeluarga saya di rumah. Syukur alhamdulillah. Semoga kita bisa melampaui cobaan yang diturunkan Gusti Allah pada kita semua. Nggih Pak Kiai, amin insya Allah Kiai. Subhanallah. Kamu lihat Dok, Wahyu itu udah bisa membaur dengan para santri di sini. Nyuwun sewu Pak Kiai, hal ini mungkin baik buat Dek Wahyu. Tapi apa faedah yang akan didapat oleh para santri? Masya Allah Dok, Wahyu itu mengajari para santri bermain musik. Musik itu suatu keindahan. Allah indah dan menyukai keindahan Dok. Meskipun musiknya rock Kiai. Tidak masalah Do, mau jenis musik apapun. Selama ditampilkan indah dan tidak mengumbar aurat dan mengundang syahwat, itu positif Dok. Jadi menurut Kiai, musik juga bisa menjadi media dakwah bagi setiap santri khususnya dan juga umat muslim pada umumnya. Masya Allah, kemampuanmu membaca kehidupan dari sudut pandang Islam mengagumkan sekali Dok. Memang kita semua umat muslim wajib berdakwah. Ingat firman Gusti Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu baligma unzila ilaika mir rabbika wa in lam tafa'al famal balagta risalatahu. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkannya, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Baiklah para hadirin sekalian dan dewan juri yang terhormat, mari kita sambut peserta dengan nomor 1. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melati. Melati, melati, yang wangi, bersinar di rumah, di depan rumahku, yang bagus dan wangi. Lu bisa nyanyi gak sih? Kayak orang bengek lu ya. Mau lu tewas di panggung? Niat gak sih nyanyi? Mungkin kamu akan lebih bagus kalau kamu belajar alat musik ya daripada menyanyi. Iya Mbak, mungkin. Tuh kan, lu ngomong aja fales. Ya pantesan nyanyi lu kayak gitu. Oh enggak. Suara kamu itu bagus. Bagus. Punya khas. Tempo kamu juga tadi menyanyikan itu sangat bagus. Tidak dimiliki oleh penyanyi-penyanyi senior di Indonesia. Kamu itu seperti Umi Kalsum. Bagus. Aku kasih nilai 120. Berikutnya peserta nomor 2, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan sebuah rap. Semoga berkenan di hati para dewan juri dan teman-teman sekalian. Wis wis omonge kriap-kriap matane senengane gawe-gawe tur sepenake dhewe tinggal pola anake padha karo bapakne nganti kaya pitik cilik entuk playune mbokne. Lu nyanyi apa sih? Gue itu nyanyi bagus. Wah, hebat. Aku tidak menyangka suara kamu itu bagus sekali. Itu di belantika musik Indonesia itu namanya rapper. Bagus. Aku kasih nilai sampean 530. Terima kasih.
Berikutnya kita sambut peserta nomor 3. Bulan di barat, na 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 na. Aku kasih nilai kamu 3.400. Maaf, bukannya saya tidak percaya dengan Pak Kiai, tapi saya masih sedikit penasaran. Apa yang membuat Pak Kiai begitu yakin kalau Dewayu itu bisa berubah? Doh, Wahyu itu sifatnya podo karo bapaknya. Keras, suka membangkang, dan pengalaman hidupnya sekarang mengingatkan bapak pada diri bapak sendiri. Tapi dulu bapak bukan rocker. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek cek, son cek. Rene kam kam cek son. 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 Nilai untuk sampean 15.000. Terima kasih Dewan, terima kasih. Baiklah para hadirin sekalian dan Dewan Juri yang terhormat, kita panggilkan kali ini peserta terakhir dengan nomor 6, Aisyah. Saya akan menyanyi loh lagu cinta. Cinta ini betapakah kau tidak tahu betapa ku mencintaimu, tapi kenapa kau tak tahu isi hatiku yang sebenarnya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Mas Najib, aku dikasih nilai piro toh? 2. Lu kok 2 toh? Emang nggak penting ya audisi. Wahyu, memangnya ada kegiatan yang lebih baik untuk kamu daripada ini? Gue mendingan belajar ngaji sama si Arman daripada gue ngikutin acara aneh dan gak masuk akal ini. Dan lu Jim, lu gak sadar ya Dit? Lu lihat kan, kalau suaranya itu jelek-jelek, tapi lu kasih poin gede. Kuping lu banyak kotoran ya? Jangan menghina sampean. Sampean mau bilang aku tidak mengenal musik, tidak mengerti. Salah sampean. Seharusnya kamu itu mengacak Wahyu. Lihat, penampilan kamu sudah seperti musisi rocker, tapi ternyata nol besar. Kau yang tidak mengerti tentang musik. Bagus-bagus semua tadi santri. Segila gue ngomong sama lu berdua. Kamu menertawakan aku di nada.
Silakan. Inilah, Do, pesantren kita ini selain dari perkebunan, batik juga ada usaha sapi perah. Iya, Pak Kiai. Nah, Do, di samping kamu mengurusi kebun, Bapak juga minta kamu mengurusi sapi-sapi di sini. Kamu bisa berbagi ilmu kepada santri-santri di sini dalam hal berkebun dan mengurus sapi-sapi ini. Kamu ahlinya toh? Insya Allah, Kiai. Saya akan sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dengan para santri di sini. Seperti yang selalu Pak Kiai lakukan sejak dulu. Berbagi ilmu dengan saya, ilmu agama. Amin. Tapi jujur loh, kamu ini nggak keberatan kan ngurus kebun dan sapi-sapi ini? Justru saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Kiai. Karena Pak Kiai sudah memberikan saya kepercayaan yang begini besar. Tapi, yo kalau disuruh nyanyi, ya mohon maaf Pak Kiai, saya nggak bisa. Ya iya dong. Ya kamu bukan ahlinya nyanyi. Ya nggak mungkin Bapak suruh kamu nyanyi. Baru sebentar saja Pak Ridho sudah dipercayai sama Pak Kiai untuk mengurus kebun dan ternak ini. Kenapa Pak Kiai tidak percaya sama aku? Aku cuma disuruh mengurus mobil. Pak Kiai, aku itu cinta sama sampean Pak Kiai. Aku sayang, aku tulus mengerjakan semuanya Pak Kiai. Oh tidak. Loh, sampean ngapain di sini ikut-ikut? Hah? Woi, ngumpet man. Man, jangan ngada-ngada ya. Yo, ngumpet man. Man, nanti dilihatin sama Pak Kiai. Man, ngumpet man. Miss, Mbak tuh bingung. Gimana kita bisa maju buat ikutan festival band itu? Kalau misalnya perwakilan kita itu cuma 2 orang, Aisyah sama Arman. Mereka berdua menampilin opo? Yo Mbak, aku juga bingung. Mas Najib sama Mas Wahyu kerjaannya berantem terus. Kayak kucing karo tikus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Nada lihat sendiri toh. Mas Najib kan sudah bilang berulang kali sama Dek Nada. Begundal Wahyu itu tidak bisa diharapkan. Jadi begini Dek. Mas Najib tuh punya beban moral. Tidak enak hati. Sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, akhirnya Mas Najib akan... Iya, tapi... Nisa, aku ndak ngomong sama kamu, Nisa. Dek, Mas Najib siap membantu. Mas Najib akan membentuk band sendiri untuk mewakili pesantren Darussalam dan supaya pesantren Darussalam tidak dipermalukan di luar sana. Iya, Mas. Aku setuju. Alhamdulillah, berarti kita sehati. Setuju. Iya Mas, berarti perwakilan dari pesantren ini ada 2. Nah, aku tetap akan mau minta si Wahyu buat ikutan juga Mas. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dapat tugas berat dari Mas Bro. Tugas apa meneh, Mas? Lali aku ya. Tugas untuk ngumpulin kekuatan sebanyak-banyaknya. Untuk demo batukmu ambiar itu. Demo. Mas Bro bikin band sendiri. Oh, jen. Kalau gitu, aku memelu. Pengen daftar. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kita itu sudah jadi bagian dari band itu. Tinggal kita ngumpulin personilnya. Kalau gitu, aku bikin pengumuman. Loh, jangan. Ojo. Ini siaraha loh. Rahasia. Maksud? Maksud lu? Oh iya. Kita harus bisa mendekati santri-santri yang ada di sini. Di pondok pesantren ini. Tapi yang paling utama kita harus bisa mendekati Kiai Abdullah.
Goblok. Kita jangan deketin Kiai Abdullah. Yang lain aja. Lain? Iya. Pokoknya sampean harus nurut apa kataku. Ayo ready? Ready. Ha, ready ya. Ready. Let's go. Nanti. Rene goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa iki Aisyah? Aku lagi ndak mau beli baju. Udah, kamu jangan jualan di sini. Duh, siapa yang jualan? Aku tuh mau minta pendapat sama kamu. Menurut kamu, aku cocok deh nyanyi pakai baju itu. Nih, yang ini piye? Warnanya terlalu cerah buat kamu. Ya wes, kalau ini piye? Yang ini terlalu pucat buat kamu. Terus itu? Kalau ini terlalu rame Syah motifnya. Bisa-bisa kamu jadi kayak penyanyi dangdut. Piye toh? Aku kan minta pendapat sama kamu. Kok dibilang jelek semua? Lah terus aku tuh cocoknya pakai baju apa? Iya pada cocok Syah. Tapi bukan selera aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Calon personil baru. Oh iya, iya tidak iya. Jadi, ayo. Assalamualaikum. Salam. Mas Fikri, lagi makan ya? Bukan lagi ngaji, Mas. Ya iyalah lagi makan. Pasti enak tenan ya. Lebih enak masuk bandnya Mas Najib. Waduh, saya nggak bisa, Mas. Saya banyak ketinggalan pelajaran. Saya mesti banyak belajar. Mas, sampean itu kalau masuk bandnya Mas Najib, nggak bakalan rugi. Setiap hari tak kasih bonus. Nah, biar mau? Nah, tak kasih telur. Loh, kok punya aku toh, Mas? Apa? Ini telurku hilang ya? Hei, ini demi kebersamaan kita. Di antara kita tuh harus berani berkorban. Jadi berkorban, Mas Ustadz? Oh, jeng. Bonus buat kamu. Bonus. Lah kok telurku kamu ambil, kamu kasihkan sini? Loh, katanya berkorban toh? Mas aku aja, Mas enggak. Waduh, tuh. Kalau gitu sampean ngajak ribut, Tim. Ngajak ribut iki. Loh, sopo sih ngajak ribut? Hah, sopo? Sing jipuk ndokku sapa? Aku. Lah kok sampean wani ngajak ribut karo aku? Yang ngambil duluan telurku siapa? Aku. Lah iya, gantian Mas aku tok. Kamu itu belum pernah berkorban. Ngerti gak? Loh, kata siapa? Aku nggak berkorban. Hah? Aku tuh berkorban, Mas. Lagi Idul Adha. Sapine 1, kambingnya 5. Alah. Baru segitu aja kamu pamer. Loh, kakek buyutku kalau pas Idul Adha korban loh. 100 sapi, 50 kambing, 3 ayam, pitik kalkondo. Piye? Loh, tapi kakek nenek sampean toh, bukan sampean? Hah? Gitu aja sombong. Sombongmu itu. Loh, Yora. Lagi kan? Nantang meneh kok sampean sini nantang kok. Nasiku di mana nasiku? Nasiku juga ndi? Hah, ndi? Dade. Oh. Pikir gembul. Gembul tenang. Piye? Sendandanya ada personel 1 ya, Mas. Nayamul. Lumayan. Heeh. Mak Lutsu
Maksudku? Iya, gue emang. Dapat lagi yang baru. Alhamdulillah. Walaupun nggak mangan, Mas. Sekarang Mas iki sudah pasti masuk bandnya Mas Wahyu. Deal. Mantap. Dijamin kalian akan menjadi orang yang terkenal. Iya. Star. Walah, jangan mau. Beneran gabung sama bandnya Mas Najib, ya? Iya, sampean bakalan terkenal masuk inbox, ya lah. Terus dapat jika. Oh, iya. Apa itu Mas Jika? Gaji. Ya wis, kalau digaji, aku mau ikut bandnya Mas Najib. Oh, enggak bisa. Kowe berdua wes deal karo aku ya. Iso. Manggis, hidup itu pilihan. Ada yang sukses, ada yang blengsek macam kowe. Iya. Bibirmu mancung. Hidung mancung. Yuk, mulai yuk. Mas, digaji ya? Iya. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Gini nih manusia, gampang terpengaruh. Akhirnya ujung-ujungnya tersesat. Lapor Mas Wahyu. Mas Wahyu! Mas! Assalamualaikum. Lu udah apaan sih? Mas Wahyu harus buru-buru ngajarin saya main gitar, Mas. Karena cuma saya yang ada di band Mas Wahyu. Saya rela, Mas, tiap hari latihan main gitar, tiap malam, supaya siap pada waktunya. Lu bisa santai nggak sih? Gak usah gerubak-gerubuk gini. Loh. Mas, kita ini satu band, Mas. Harus bisa bersatu padu untuk mengalahkan bandnya Mas Najib. Hah? Najib? Najib bikin band sendiri? Iya. Lu tau dari mana? Tadi aku dengar Mas Rohim sama Mas Fuad itu membicarakan masalah band. Malahan mereka udah mulai bermanuver untuk merekrut para santri untuk menjadi anggota bandnya Mas Najib. Lu yakin? Yakin, Mas. Yang lebih parahnya lagi, Mas Wahyu itu dijelek-jelekan di depan para santri supaya mereka nggak ada yang mau masuk band kita. Rese sih Najib. Kalau emang dia pengen bersaing, ya udah kita bersaing secara fair aja. Masa licik kayak gitu dong. Bener-bener gak terima gue. Biar seru, Mas. Biar tegang. Kayak di sinetron-sinetron itu loh. Coba gimana? Sakit. Mas, gimana, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Syah? Subhanallah, ini bajunya bagus-bagus sekali. Mau dikemanakan? Ya iya toh, aku bakalan pakai baju ini saat aku bernyanyi di konser nanti. Biar Mas Najib itu jatuh cinta sama aku karena mendengar suaraku yang merdu dan aku tampil cantik bersahaja. Pokoknya intinya biar Mas Najib itu tertarik sama aku. Tapi kenapa kamu ndak pilih baju warna putih polos saja? Memang aku pocong pakai putih-putih. Nggak mau ah. Oh, Mbak Nada tuh nggak mau aku tampil cantik dan menyarankan aku pakai baju putih-putih polos biar aku tuh ndak apa? Biar Mas Najib tuh ndak tertarik sama aku toh. Loh, bukannya gitu sih ya. Aku itu kan udah kenal sama Mas Najib dari kecil. Ya aku tahu, dia itu suka sekali sama warna putih polos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, gawat, Mbak, gawat. Apa nih sih gawat? Mbak Nada harus tahu, Mas Wahyu itu udah gak mau ngurusin audisi band lagi. Dia mau mundur. Mundur? Jeh. Terus siapa dong yang mau ngurusin semuanya? Lah iya, makanya itu, Mbak. Aduh. Lu duduk. Ini semua gara-gara lu ya? Gara-gara ide bodoh lu yang pengen ngikutin semua santri ikut audisi band. Kepala gua mau pecah tuh nggak? Lagian gua kan udah bilang sama lu. Di sini tuh nggak ada yang berbakat main band. Ya tapi kan kalau mereka misalkan belajar, aku yakin kau pasti bisa. Percuma tuh diajar.
Mereka semua itu kampungan. Mas, wes, jangan marah-marah. Dah. Diam lu. Mbak gue emosi aja. Kamu jangan emosi dulu. Nanti biar aku yang bilang sama santri-santri. Siapa tahu dari mereka memang ada yang berbakat bermain musik. Ah, udahlah. Walaupun ada yang berbakat main musik di sini, gak ada yang sejago gue. Wahyu, kamu itu sedang emosi. Ingat, ada hadis yang mengatakan, apabila kamu sedang marah, cobalah kamu duduk. Dan apabila kamu duduk kamu masih marah, cobalah ambil air wudhu dan kamu sholat. Gue lagi ambeien. Mas, duduk mas. Saya aja deh Pak yang duduk. Shadaqallahul azim. Jeng. Kayaknya cocok. Pas banget buat vokalis band kita ini. Jeng. Mas, gabung ya dengan bandnya Mas Najib. Mas. Dapat vokalis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Rohim, Fuad. Ono apa to teriak-teriak gitu? Enggak pakai. Sopo sing teriak-teriak ya? Ganggu pakai ngaji. Astagfirullahaladzim. Minta maaf nyun saya Pak Kiai. Biar saya cari siapa yang berani ganggu Pak Kiai lagi ngaji. Assalamualaikum Pak Kiai. Itu orangnya itu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, kamu itu sedang emosi. Ingat, ada hadis yang mengatakan, apabila kamu sedang marah, cobalah kamu duduk. Dan apabila kamu duduk kamu masih marah, cobalah ambil air wudhu dan kamu sholat. Di sini tuh nggak ada yang berbakat main band. Ya tapi kan kalau mereka misalkan belajar, aku yakin kau pasti bisa. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana hadzal Qur'an wa yuftaru min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya yang diturunkan oleh Tuhan seluruh alam ini. Nah, anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita pelajari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Karena Al-Quran itu adalah sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai Al-Bayan, sebagai penjelas, dan Al-Furqan sebagai pembeda. Mari sama-sama kita giatkan, nggih? Sebelum Bapak akhiri pelajaran kita, ada pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Nggih, monggo Arman. Maaf Pak Ustadz, saya punya pengumuman penting. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku, Arman mau tanya, siapa di sini yang suka dengar musik? Tanya ya. Di antara kalian siapa yang bisa bermain gitar? Subhanallah, rata-rata semua bisa main gitar ya. Nah, sekarang siapa yang mau masuk ke dalam bandnya Mas Wahyu? Loh, piye toh? Tadi katanya suka denger musik, iso main gitar. Sekarang diajakin masuk ke dalam bandnya Mas Wahyu, gak ada yang mau. Maunya apa toh? Bulan,
pagi ini kamu mandi dulu. Biar siap menyambut rezeki. Memang betul, Jo. Rezeki itu datangnya pagi-pagi. Ya tinggal kita mau menjemputnya apa enggak. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam, Pak Ridho. Pagi-pagi begini mau kemana? Mau menjemput rezeki, Jo. Alhamdulillah, aku dipercaya sama Pak Kiai untuk mengurusi ternak lagi di pesantren. Aku duluan ya, Jo. Mau memandikan sapi-sapi itu dulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teganya dikau, Pak Kiai. Aku yang sudah lama di sini cuma dikasih satu tugas, mengurus bulan. Pak Ridho yang baru saja di sini sudah dikasih 2 tugas, berkebun dan mengurus ternak. Hancur hatiku, Pak Kiai, hancur. Sungguh terlalu teganya dikau, teganya bulan. Sampean harusnya bangga karena kepilih jadi anggota bandnya Mas Najib. Ya? Sampean-sampean ini sudah terpilih loh. Yang terpilih jadi grup bandnya Mas Najib itu bukan orang sembarangan loh. Ya tak? Ya. Yo, tanda tangan. Moh, gak gelem aku, moh. Loh? Moh, wae koyo sapi lho. Moh. Piye toh? Lawang tinggal teken susah tenan ya. Walah, jangan-jangan mau jadi anggota begundalnya Wahyu iki. Je. Sampean itu mau jadi grupnya si begundalnya Wahyu. Yang tangannya ditato, mukanya ditato. Hah? Enggak mau. Ngerti aku. Emang kenapa kalau tato? Kenapa orang kalau ditato? Ada masalah? Susah. Kalau ngomong kok diselesaikan, jangan setengah-setengah. Orang yang suka nato itu gambarnya di badan. Lah yang kalau suka gambar di badan itu tandanya nggak punya kertas. Apa? Buluk. Buluk. Rasanya nyemprot gundul. Pagis. Buluk. Doble. Udah. Ayo Mas. Wong edan kabeh kok. Rasa diurusi. Sepertinya tempat ini tempat yang sangat pas untuk aku belajar mengambil nada. Pesantren Darussalam memang tidak salah memilih Najib Maghrib sebagai ketua pengurus. Aku bisa melakukan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti azan. Do re mi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Mo. Lah. Memang urutan nada ada mo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mo. Alah. Aku pikir tempat ini pas, tidak ada orang. Tapi bukan saja manusia yang menggoda aku. Tapi sapi juga menggoda.
ganggu aku saja. Aku lagi latihan. Hah? Astagfirullahaladzim. Arman. Kita mesti gimana ya Mbak? Kalau sampai Mas Wahyu itu bener-bener nggak mau gabung sama band kita. Kalau gitu Arman mundur aja deh Mbak. Loh, jangan gitu dong Man. Biarpun nggak ada Wahyu tapi kan masih ada kamu. Iya Mbak, aku tahu. Cuman santri-santri di sini tuh nggak ada yang mau gabung sama band kita. Susah juga toh. Tapi kan di sini santri itu banyak. Mbak yakin kok pasti ada santri yang berbakat. Contohnya kamu. Mbak denger-denger katanya kamu udah jago main gitar. Oh Mbak Nada bisa aja. Ya udah Mbak, kalau gitu Arman cari santri yang lain dulu supaya gabung sama band kita. Kata Pak Kiai, carilah santri sampai ke negeri Cina Mbak. Carilah ilmu, bukan cari santri. Wah salah dong Mbak. Yo. Ya udah Mbak, Arman minta doanya supaya sukses. Huh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda, jangan kau menggoda aku sekuntum bunga, janganlah kau rayu, janganlah kau rayu, shalalalala. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Lapor Mas Bro. Silakan. Si Begundal itu tidak ikut festival. Aku memang sudah menebak dari awal kalau Begundal Wahyu itu yang dia selalu mengatakan pecinta musik, rocker, ternyata dia tidak berani melawan Najib Maghrib. Rahim, Mas Bro, ada tugas untuk kowe. Tugas meneh. Segera kabarkan kepada seluruh santri tanpa terkecuali kalau Begundal Wahyu itu ternyata mengundurkan diri karena tidak berani melawan Najib Maghrib. Dan satu lagi yang harus kowe laporkan kepada seluruh santri tanpa terkecuali, kalau sekarang Najib Maghrib sudah membentuk satu band dengan nama Najib Band untuk mewakilkan pesantren Darussalam di festival itu. Paham? Lapor. Mas Bro, yang mana duluan? Dua-duanya. Dua-duanya? Siap Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti salah. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman? Mas, kok ikut to bandku Mas? Ayo Mas. Aku gak bisa ngeband Mas. Masa gak Mas Raisa? Sini aku solawat. Ya wes Mas, matur nuwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas iki gagah ya, ganteng. Wah, suwun Mas. Tapi tetap gantengan Mas. Mas, aku ini punya proyekan. Project band rock yang bakal terkenal di Indonesia. Pada mau ikut enggak? Waduh Mas, aku gak bisa ngeband Mas. Perdamaian, 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 perdamaian. Aku ndak yakin Mas Bro bisa nyanyi. Boh. Tapi gimana caranya ya biar Mas Bro tuh bisa nyanyi, biar bagus suaranya? Oh, iya Him. Gimana kalau kita tanya sama Pak Kiai Abdullah? Dia kan sering memberikan nasihat-nasihat yang manjur. Gimana? Bagus, Mas. Mantap, Mas. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Jujur, Mas. Alhamdulillah. Ya wis, kalau begitu sekarang aku mau ke kamar mandi. Mau ngapain, Mas? Mencelupkan kepalaku dan berteriak sekencang-kencangnya di dalam air. Oh, iya. Supaya suaraku
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eleh. Suara bel. Oh, perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Kowe nantangi aku. Hah? Enggak. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Iya yo, supaya santri pada mau ikut. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ini apa ya? Kok ngelamun? Gak baik man. Setan mudah singgah. Ya. Nggih Pak Kiai. Mendingan zikir. Nggih Pak Kiai. Anu Pak Kiai. Arman itu lagi ngajakin para santri untuk masuk bandnya Mas Wahyu. Tapi dari segitu banyak santri, nggak ada yang mau masuk ke bandnya Mas Wahyu, Pak Kiai. Gimana caranya supaya anak-anak santri ini mau masuk bandnya Mas Wahyu? Ya mbok kamu rayu, kamu jelasi, biar mereka itu tertarik man. Man, memang mengajak orang itu sulit man. Kanjeng Nabi waktu mengajak orang-orang kafir untuk tidak menyembah berhala dan beriman kepada Gusti Allah mengalami kesulitan. Malah Kanjeng Nabi itu dicaci maki. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai diludahi. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap Kanjeng Nabi itu istiqomah, tetap bersemangat man. Itu akhirnya berhasil. Jeh Pak Kiai. Kalau begitu Arman akan tetap semangat untuk mengajak para santri masuk dalam bandnya Mas Wahyu. Cih. Itu bagus. Terima kasih sarannya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pak Kiai mau ikut bandnya Arman juga boleh. Boleh man, boleh. Bapak ikut. Tenanan loh Pak Kiai. Benar man. Serius? Iya man, tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa Pak Kiai? Lagunya keroncong ya. Keroncong? Iya keroncong. Tapi lagu zaman sekarang tuh rock Pak Kiai, rock. Waduh. Mana aja? Boh. Mas Bro. Mas Bro mendi. Mas Ustad. Mas Bro nang ndi toh? Di mana? Ih, lah kok malah nanya saya loh. Ah, dari sana ke sini aja jalannya bareng, nyari juga bareng, nanya ke saya. Gimana toh kamu, Hen? Aneh. Iya ya. Hen. Sepertinya itu Mas Bro. Gedang. J, suaranya Fales itu toh? Heeh. Rusak, apa rusak? Kacau. Masa toh? Nggak ada satupun santri yang mau jadi anggota band. Aduh, iso kacau gitu. Sebentar, ya, tahan. Aku yakin mas-masnya ini bisa main musik toh? Ya toh? Bawa gitar, pasti bisa main gitar toh? Ayo monggo, ikut aku ke pesantren, yuk. Salah kita apa toh? Malah mau dibawa ke pesantren. Kerjaan kita kan halal, Mas. Kita juga kan sering mengaji di rumah. Tenang. Sampean semua tenang, ya. Gak ada yang ngajak kalian untuk nyantri di pesantren. Tapi saya mau buat band, sebuah band rock. Bayangkan, kalau kalian semua menjadi rockstar, man.
Ya, aku mau. Aku mau. Ayo, Mas. Jadi sampean mau lapor? Iya, Mas Bro. Lapor Mas Bro. Kita berdua ingin melaporkan tentang hasil pencarian anggota band. Dan kita telah berhasil merekrut sebanyak 20 orang, Mas Bro. Sampean nggak salah 20 orang. Hah? Aku ingin membuat grup band, bukan grup paduan suara. Loh, kebanyakan ya Mas Bro. Ya ora apa-apa toh Mas Bro. Ini untuk menutupin jalannya si Begundal mencari santri-santri di sini toh Mas Bro. Jadi maksud gue untuk memperkecil peluang Begundal Wahyu itu untuk merekrut santri-santri yang lain. Iya Mas Bro. Wes, aku setuju. Mas Bro memang hebat. Matur nuwun Mas Bro, terima kasih. Ya wes, sekarang sampean hitung dengan tangan. Aku tahan sampai berapa lama untuk menahan nafas dari perut. Oh, nggih. Cek? Mas Bro, tanganku cuma 2 ya. Bibir kowe itu bisa dibantu juga untuk menghitung. Nggih. Tarik nafas. Panjang, keluarin Mas. Tarik nafas yang panjang. Buang lagi. Sekali lagi gimana Mas? Enak kan Mas? Tarik nafas yang panjang. Nah, mulai ngitung. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biar panjang napasnya Mas Bro, suaranya biar keluar enak didengar. Piye? Lali diulangi dari depan, Kuat kok napasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nafas Mas. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita sambut peserta Zombie Band. Alah, baru segitu loh pamer. Kakek buyutku. Loh, kalau nyumbang pas Idul Adha. Kok nyumbang? Berkorban. Salah aku ngomong, saking emosi. Apabila kamu sedang marah, cobalah duduk. Dan apabila kamu sedang duduk tetap marah, cobalah kamu ambil air wudhu dan kamu sholat. Loh. Piye toh? Tadi katanya suka denger musik, iso main gitar. Sekarang diajak masuk ke Kowe ganggu aku aja. Sorry. Pesantren Darussalam dak, Pak. Oke, sorry. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mo. Oh, sampean mau main-main sama aku, ah? Aku kutuk jadi laler sampean. Gak ada orang tapi sapi. Kowe, alah, dan satu lagi yang kowe harus laporkan. Oke, sorry. Kabarkan. Kabarkan. Salah berarti alhamdulillah. Sol. Cuman itu doang tangga nadanya. Yang lainnya saya nggak tahu. Taunya cuma do, re, mi, fa, sol. Udah. Najib Band terbentuk karena tuntunan. Alah, tuntutan. Sorry. Untuk menjawab tuntunan
Alah, apa? Tuntutan. Sesuai kemampuannya agar bermakna untuk orang banyak. Bermanfaat. Dengan kemampuan kalian agar bermanfaat. Agati tepokan. Sesuai dengan kemampuan kalian agar bermanfaat. Agati tepokan. Ati tunggu Pak Kiai. Bejo mungkin hilaf. Tidak apa-apa. Saya maklum. Jo, iri dan dengki itu adalah upaya setan untuk mempengaruhi manusia. Tipati jika Jadi Wahyu Subuh masih berani untuk menantang Najib. Jelas. Oh, semuanya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Satupun yang luput